على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sehormati akhirul kiram Ahmad Abdul Rafiq dan beberapa ikhwan rahimahullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, yang telah menggerakkan zahir dan batin kita untuk bisa menghadiri majlis yang mulia ini. Ketahuilah bahwasanya setiap orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah dikehendaki oleh Allah. Allah ingin agar hamba tersebut ingat kepadanya. Maka pada hakikatnya tidak ada daya dan upaya bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin istiqamah berzikir kepada Allah, istiqamah menghadiri majlis zikir, majlis ratib, majlis ilmu, dan semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, malam ini kita akan membacakan kitab Syarah Ratibul Haddad yang berkaitan dengan zikir yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zikru tsani, zikir yang kedua. Qaulu sahibir ratib nafa'allahu bihi. Perkataan sahibir ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga kita mendapatkan manfaatnya. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dalam zikir ratib itu kita baca sebanyak 3 kali. Fahunnal baqiyatus shalihat, dan zikir itu adalah zikir-zikir yang baik. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih, fama a'zama wa ma akmala wa ma ashrafa wa ma afdala thana Allah azza wa jalla 'ala al-baqiyatis shalihat. Maka tidak ada yang lebih agung, yang lebih sempurna, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada pujian Allah Azza wa Jalla dibanding baqiyatus shalihat, yakni zikir-zikir yang baik, zikir-zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan begitu sudah zikir-zikir yang baik, zikir-zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani wallahu akbar. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sungguhnya aku juga berkata, membaca, berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams.
Zikir itu kata baginda Rasul lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Jadi baginda Rasul menganggap zikir ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Jadi lebih baik beliau tidak melihat mentari pagi daripada tidak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini saking besarnya pahala beliau. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasul bersabda, ketika kalian berjalan dan melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah, kata Rasulullah. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Ini kata sahabat bertanya. Qala, maka Rasul bersabda, yang dimaksud daripada taman-taman surga adalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir-zikir ini termasuk daripada taman-taman surga. Dan nanti di akhirat itu dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu ingin menghendaki sesuatu dalam hatinya, maka cukup ia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan ada zikirnya masing-masing. Wa warada, dan telah datang hadis baginda Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syajaratin yabisatil waraq. Maksudnya baginda Nabi ini berjalan melewati pohon yang kering daunnya. Fadarabaha bi'asah, maka Nabi memukul pohon tadi dengan tongkatnya. Fatanathalal waraq, maka gugurlah daun-daunnya. Faqala innal hamdalillah wa sungguhnya kalimat alhamdulillah wa subhanallah dan subhanallah wa la ilaha illallah dan Allahu akbar, tusakitu dunubal abdi, bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, kama tasaqutu waraqu hadis syajarah, sebagaimana gugurnya pohon-pohon dedaunan ini dari pohonnya. Jadi ketika orang berzikir tadi, zikir tadi yang kita baca itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita. Maka dalam zikir Raqibul Haddad itu, kalau kita membacanya di luar istiqomah, misalnya kita baca Raqibul Haddad itu waktu malam, terus di waktu yang lain dalam sholat 5 waktu kita mau zikir di antara beberapa zikir rotib, boleh. Seperti zikir ini kita ambil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali, bagus. Tambah lagi dengan yang lainnya, ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin, atau tambah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asbi syulla fis sama'i wa huwas samiul alim, tambah baca 3 kali, bagus. Bahkan dalam satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca la yadurru itu 3 kali, 3 kali setelah sholat subuh di waktu pagi, maka sampai sore dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada makhluk yang bisa mengganggu dia. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali setelah sholat subuh. Kalau kita membacanya di waktu maghrib, masuknya waktu malam, maka dari maghrib sampai subuh dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditambah la yadurru Allah walhamdulillah, terus ya qawi ya matin fi syarril zalimin, boleh. Atau kalimat-kalimat yang lain yang mau kita baca setelah sholat di luar
istiqomah zikir hadat boleh, sangat baik. Qala alaihi salatu wassalam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, dan beliau berkata kepadaku, kata Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan, ceritakan kepada mereka, annal jannata thayyibatut turbah, sesungguhnya surga itu sangat wangi tanahnya. Azbatul ma'i, airnya sangat segar. Wa anna ghirasaha, dan pohon-pohonnya, pohon-pohon di surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pohon-pohon yang ada di surga itu tercipta, tumbuh disebabkan zikir ini. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil kalimatul arba, zikir yang empat kalimat ini, man qalahunna, barang siapa yang membacanya, ghurisat lahu bikulli wahidatin syajaratun fil jannah, barang siapa yang membacanya satu kali, maka akan Allah tanamkan di surga satu pohon untuk kita. Baca satu kali, Allah tanam untuk kita di surga satu pohon. Setiap malam Kamis kita baca berapa kali? Tiga pohon. Dalam seminggu kita berkali pertemuan berapa? 12 kali kan? 12 pohon. Kalau setahun berapa total? 12 kali 12, 84 pohon. Belum lagi kita baca di rumah. Banyak kita cocok tanam di surga tadi, insyaallah. Amin. Allah siapkan surga, pepohonan di surga itu kita, insyaallah. Amin. Wa fi syarhil wasiyah, dan di dalam kitab syarah wasiyah, warada, ada hadis baginda Rasul, beliau bersabda dalam zikir, tentang zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yahtutnal khotoya, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kama tuhaddu syajaratu waraqaha, sebagaimana terhapusnya atau gugurnya dedaunan dari pohonnya. Jadi orang yang baca zikir itu dosa-dosanya rontok, berguguran seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Wa warada, dan juga ada hadis baginda Rasul Muhammad SAW, telah datang hadis baginda Rasul, annaha, sesungguhnya zikir tadi, orang yang membaca zikir tadi, mujibatun lil jannah, ya wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Jadi kalau kita baca Rotibul Haddad, pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, wajib masuk surga orang tua kita itu. Ini ada hadisnya kan, mujibatun lil jannah, mewajibkan orang itu masuk surga. Wa annaha ghirasul jannah, dan sesungguhnya zikir tadi itu yang 4 kalimat adalah pepohonan di surga, pohon-pohon di surga. Wa annaha ahabbul kalami ila Allah, dan sungguhnya zikir tadi itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha afdalul kalam, dan sungguhnya zikir tadi itu adalah kalimat yang paling utama.
wa annaha ta'dilu mi'ata raqabatin, dan sungguhnya orang yang baca zikir tadi itu sebanding dengan 100 budak. 100 budak yang kita bebaskan. Wa mi'ata farasin muljamatin musri'atin fi sabilillah, dan sebanding dengan 100 kuda yang lari kencang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah. Jadi kuda-kuda pilihan untuk perang itu ada memang dulu khusus, termasuk daripada kuda-kuda baginda Rasul itu memang cepat kuda Rasulullah. Maka dalam peperangan itu baginda Rasul tetap di barisan depan. Rasul tidak pernah di belakang dalam perang, pasti paling depan ketika menyerang, ketika dalam peperangan. Kalau sekarang kan enggak, panglimanya dari belakang tiup trompet, nak buah suruh maju, nak buah mati baru lari dia, bukan maju baru lari. Kalau baginda Rasul enggak, anak buah di belakang, beliau maju duluan, kuda beliau paling cepat. Maka dalam satu cerita itu Sayyidina Ali mengatakan, di antara para sahabat, kata beliau, aku paling terdepan dalam barisan perang ketika menyerang musuh. Namun ketika aku melaju membawa kudaku, kata baginda Rasul, aku menghadap ke depan dan ke belakang, dan aku menoleh ke kanan dan ke kiri melihat Rasulullah, tidak aku temukan. Ternyata ketika aku mengangkat leherku melihat ke depan, jauh Rasul telah ada di depan sana, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini baru panglima perang. Lain dengan panglima perang di Indonesia, nak buat dulu yang suruh maju. Sansut. Wa mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah, dan sebanding dengan menyembelih 100 unta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup nyembelih unta 100 ekor? Jadi dengan zikir tadi itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama dengan kita bersedekah menyembelih 100 unta, dan sedekah kita pasti diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Wala tadar damban, dan tidak meninggalkan dosa. Jadi orang yang baca zikir tadi itu 4 kalimat tadi, tidak ada dosa tertinggal pada dirinya. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang besar maupun yang kecilannya. Wala yasbiquha amal, dan tidak ada amal yang bisa menandinginya. Maka kalau mau dipilih di antara zikir rotib itu, ya, termasuk la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa qadir, itu pahalanya luar biasa. Itu boleh kita tambah ya. Kalau mau dikit silakan ada. Jadikan wiridan, mau ditambah boleh, tambah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Pahalanya luar biasa. Wa annaha tudzi 'anil Qur'an, dan zikir tadi itu bisa mencukupi zikir Al-Qur'an. Fafham anna hadza liman qalaha marratan, maka pahamilah, kata dalam kitab ini dikatakan bahwasanya ini bagi orang yang membacanya 1 kali. Jadi pahala tadi itu boleh sedekah 100 unta, 100 kuda kencang, wajib masuk surga, pepohonan di surga, kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kalimat yang paling utama. Ini kalau kita baca 1 kali. Faman qalaha thalathan, dan siapa yang bacanya 3 kali, falahu salatu mi'ati badanatan muqalladatan mutaqabbalah, maka sama dengan orang yang menyembelih 300 unta disedekahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 unta, berapa 1 ekor unta itu? 1 ekor unta 100 ribu. 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 1
20 juta. Kurang lebih sapi anggaplah 18, 20 juta kali 100 berapa? 2M 100 ekor 20 juta kali 100 2M ini 300 berarti 6M. Bisa yang sedekah 6M. Mana masukkan masjid jak 2000. Kalau kita masuk di masjid-masjid tu kadang yang banyak tu 2000, 5000, 10. Kalau 40 tu salah masukkan. Kau bisa coba hidup ke dalam akhir bisa. Salah masukkan. Apalagi 100. Memasukkan 1000 itu salah masuk 100.000 salah masuk salah sebenarnya 1000 yang memasukkan itu. Wa warada anhu alaihi salatu wassalam, dan baginda Rasulullah SAW bersabda, khudhu junnatakum, ambillah tamengmu, ambillah bentengmu. Qalu ya Rasulullah min aduwin qad hadar. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada musuh yang sudah datang? Rasul tidak ada apa-apa, tiba-tiba beliau bersabda, ambillah tamengmu. Sahabat nanya, apakah ada perang ya Rasulullah? Qala, maka Rasul berkata, la, tidak. Walakin junnatukum minan nar, akan tetapi ambillah bentengmu dari siksa api neraka. Qulu, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kalimat ini adalah benteng dari siksa api neraka. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati mujannibatin mu'aqqibatin wa hunnal baqiyatus shalihat. Dan sungguhnya 4 zikir tadi akan datang nantinya pada hari kiamat dan bisa menyelamatkan yang membaca dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan zikir itu adalah zikir-zikir yang baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, annahu kana yaqulu, sesungguhnya beliau bersabda, ala ukhbirukum, ketahuilah aku akan memberitakan, menyampaikan kepada kalian semuanya, kata Rasulullah, an wasiyati Nuhin lahu, tentang wasiat Nabi Nuh kepada anaknya, hina hadarahul maut, ketika kematian datang kepada anaknya. Anak Nabi Nuh Kan'an yang Allah tenggelamkan ketika bencana banjir. Wasiat Nabi Nuh kepada putra beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, inni wahibun laka arba'a kalimatin, aku akan memberikan kepadamu 4 kalimat, bihinna qiyamus samawati wal ardh, dengan kalimat 4 tadi tegaknya langit dan bumi. Memang harus banyak-banyak pikir ini, karena keutamanya luar biasa. Berarti nanti kalau kiamat terjadi, bagi tidak ada lagi orang baca kalimat ini. Bumi, langit dan bumi tidak bisa tegak lagi, hancur langit dan bumi. Wa hunna awwalu kalimatin dukhulin 'ala Allah, dan 4 kalimat itu kalimat yang pertama kali masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalimatin khurujin min 'indih, dan kalimat yang terakhir keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Walau wuzinat bihinna a'malu bani adama, dan seandainya ditimbang dengan 4 zikir tadi seluruh amal-amal anak Adam, la wazanat hunna, maka tidak akan bisa menandingi amal-amal anak cucu Adam. Pahalanya sangat besar.
fa'mal bihinna, maka lakukanlah, amalkanlah 4 zikir tadi. Wastamsik hatta talqani, dan berpegangkanlah, amalkanlah hingga kalian bertemu denganku, kata Rasulullah. Antakula, hendaklah engkau. Oh, ini perkataan Nabi Nuh kepada putranya. Peganglah zikir ini, kata Nabi Nuh kepada putra beliau, hingga engkau nanti bertemu denganku. Hendaklah engkau berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi Nuh melanjutkan perkataannya kepada putra beliau, walladzi nafsu nuhin biyadihi, Nabi zat demi zat yang jiwa Nabi Nuh berada dalam kekuasaannya. Lau anna samawati wal arda, seandainya langit dan bumi, wa ma dan apa-apa yang ada di dalamnya, wa ma tahtahunna, dan apa-apa yang ada di bawahnya, wuzina bihaulal kalimat, ditimbang dengan kalimat yang 4 tadi, la wazanat hunna, niscaya tidak akan bisa menandingi pahala keutamanya ya zikir 4 kalimat tersebut. Bisa seluruh amal anak Adam jika ditimbang dengan pahala kalimat zikir tadi, maka bisa menandingi seluruh amal-amal anak Adam. Maka sangat baik jika di luar zikir Rabbul Haddad kita jadikan wiritan baca 10 kali atau 20 kali, 25 kali, apalagi sampai 100. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.